itu prosentasenya masih sama, nggak naik, nggak turun teman-teman ya. Hampir kisaran antara 7 dan 8% dari jumlah penduduk loh ya. Bayangkan, jumlah penduduk ini, itu mereka menggunakan barang-barang markobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Good Channel. Seperti biasa kita akan ngobrolin sekitar perwahabian yang tidak ada ujungnya teman-teman ya. Jangan lupa tetap sebut kopinya, nikmati cemilannya karena di sini kita hanya akan ngobrolin Wahabi ini dengan cara sersan, serius dan tetap santai. Berita dari Pekanbaru yang cukup mengejutkan kaum muslimin, dan kami yakin berita ini bakal membuat Idrus Romli CS malunya sampai ke ubun-ubun. Ya, Abdul Somad CS, Idrus Romli CS, Alnof Dinar CS, pokoknya Aswaja CS yang ada di Pekanbaru. Ya, mendengar berita ini, kalau memang mereka ini masih punya malu, mereka bakal malu setengah mati. Ya, coba kita baca beritanya kaum muslim. Dia mempunyai sebuah berita yang akan membuat siapa katanya tadi? Yai Idrus Romli CS, Ustadz Abdul Somad CS ini malu katanya teman-teman. Oke. Dia mempunyai senjata ini untuk mempermalukan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu teman-teman ya. Apalagi YouTubernya, waduh, makin dibuat kocar-kacir kalau YouTuber Aswaja oleh Bapak Orlef Muslim ini teman-teman ya. Baik, kita ikuti saja permainannya dia itu, bagaimana narasinya, seperti apa, berita apa yang dia bawa, yang akan menggemparkan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah sehingga akan sembunyi, akan lari terbirit-birit karena rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Kalau tidak malu, nah berarti ada yang sengklek otaknya berarti. Ya. Aduh, 40 kg ganja ditemukan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Ya, disimpan di tempat sering mahasiswa kunjungi. UIN itu ya identik dengan orang-orang Aswaja, nggak identik dengan orang-orang Wahabi. Ya, coba seperti ini kelakuan mereka kaum muslimin. Ya, mereka biasanya akan ngeles. Ya namanya orang itu kan di mana-mana pasti ada yang nggak baik. Di Wahabi juga ada yang nggak baik. Ya, memang iya. Ya, di Wahabi itu nggak semuanya baik, tapi kan nggak separah orang-orang Aswaja. Kalau di Aswaja kan parah. Kiai saja. Dicek lagi Pak, Wahabi di seluruh dunia ini ada berapa juta orang sih Pak? Seluruh dunia loh, bukan di Indonesia, apalagi di Indonesia ya kan, makin sedikit. Di seluruh dunia saja mungkin sekitar ada 50 jutaan ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, waduh itu sudah hampir 1 miliar Pak ya, penganutnya itu loh Pak. Jadi semakin banyak orangnya di jamiah ini atau di organisasi ini atau di firqah ini, maka semakin banyak juga penyimpangannya Pak. Seperti itu. Semakin banyak pula oknum-oknumnya. Itu hukum alam Pak. Begitu Pak. Gimana Anda ini? Semakin banyak anggota keluarga di rumah itu, maka semakin penuh pula tuh air pembuangannya. Gitu Pak. Ya kan? Air comberannya itu semakin banyak Pak. Logika-logika seperti ini saja mereka itu tidak mampu mencerna teman-teman ya. Gitu ngakunya tuh SDM tinggi katanya. Tinggi sekali, mencit sampai ke Pluto ya. Sampai-sampai itu keluar dari orbit sudah. Nggak ada sekarang Pluto itu, keluar dari orbit, ketinggian, kejauhan teman-teman ya. Gimana mereka? Kita teruskan saja teman-teman ya narasinya dia itu. Ya, kiai saja pelaku LGTV. Gini lagi. Ya diproses Pak, gimana? Walaupun dari siapapun, dari kelompok manapun, pelaku kejahatan, pelaku kriminal, ya diproses, ditangkap. Gitu aja kok repot teman-teman ya. Oke, walaupun ada tuh sebenarnya sebagian kiai ini yang hanya menjadi korban fitnah ya. Ketika ditangkap, pondoknya
hilangkan, dirobohkan ya oleh massa, kemudian di pengadilan ternyata Kiai ini tidak terbukti. Ada yang kayak gitu tuh, sebagaimana persaksian dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ya. Di Wahabi Syekh nih, nasional sudah sering masuk TV nasional, itu juga melakukan hal yang sama, malah kepada putrinya sendiri. Nah, malah sampai jiwa putrinya ini dihilangkan juga. Ada, Pak. Jadi hal-hal seperti ini nih, diangkat-angkat terus ini sebenarnya mereka hanya ingin menutupi kebobrokan ajarannya teman-teman ya. Karena kalau secara argumen, secara keilmuan, secara akademisi, secara dalil, referensi, mereka sudah jauh kemana-mana sudah teman-teman ya. Coba kita baca beritanya kaum muslimin. Setelah Universitas Islam Alauddin Makassar heboh dengan pabrik uang palsu dalam kampus. Biar nggak terlalu panjang video ini teman-teman ya, kita langsung tanggapi aja ini. Apakah di Wahabi ada? Cari di Wahabi kalau ada ya. Orang-orang yang menggunakan barang-barang terlarang kayak gini, semisal ginja atau hirongin atau kotain atau sapu-sapu, ikan sapu-sapu atau ekstasi itu. Wahabi Saudi nih, kalau di sini kan masih sedikit, masih menjaga marwah. Bahkan kalau ada jamiahnya tuh, bahkan kalau ada jamiahnya tuh, apalagi ustadznya tuh teman-teman ya, melakukan hal seperti itu, maka akan dilindungi oleh jamaahnya, tidak disebarkan ke luar ya. Takut makin hancur tuh madhabnya tuh, kan begitu teman-teman ya, sebagaimana persaksian guru gembul tuh, ya kan. Bahkan ustadz-ustadznya sendiri menjelaskan bahwasanya di jamiah-jamiah, di kajian-kajian mereka itu hanya kedok saja. Banyak kok yang pulang dari kajian malah ikhwannya mencari akhwat tuh, mencari korban. Banyak juga tuh ustadz-ustadz Wahabi tuh. Beberapa kali video kami tampilkan, ustadz Wahabi malah menggarap istri orang. Gimana? Ya sok suci. Ini yang saya tahu Wahabi paling sok suci ya ini dia teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek apakah ada di kalangan Wahabi, terutama di Wahabi di Saudi nih ya, yang menggunakan barang-barang terlarang seperti ini. Ini di tahun 2010. Langsung aja ke bawah itu ya teman-teman ya. Prevalensi penyalahgunaan sesuatu yang dilarang itu dilaporkan di kalangan siswa sekolah menengah laki-laki di Saudi Arabia adalah 8,8%. Ya, sedangkan prevalensi siswa sekolah menengah laki-laki untuk yang minum teman-teman ya adalah 9,3%. Nah, barang-barang yang terlarang ini yang paling umum digunakan oleh pelajar adalah ginja sebanyak 51,4%. Ya, diikuti oleh lem. Oh, ngelem juga mereka. Saudi loh, negara kaya ngelem. Kelompok yang rentan yang menggunakan barang-barang terlarang adalah remaja dari keluarga miskin, kemudian pemuda pengangguran, dan siswa sekolah menengah. Pada tahun 2016, Al-Musa dan Al-Montasri melakukan survei di wilayah Asyir, Arab Saudi, khususnya di seluruh sekolah menengah di kota Abna. Survei tersebut menemukan bahwa 8,8% siswa menyalahgunakan markobot. Ya, sebagian besar pengguna amfetamin dalam studi klinik ini menganggur sebanyak 59,4%. Alih-alih larangan agama dan hukum di negara-negara Timur Tengah termasuk Arab Saudi, penggunaan zat markobot justru merajalela. Diperkirakan pada tahun 2019 sekitar 7-8% penduduk Saudi adalah menggunakan markobot dan 70% diantaranya berusia 12-22 tahun. Selain itu, keakuratan data ini tidak jelas dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Markobot dan Kejahatan menyatakan bahwa data ini mungkin diremehkan karena tingginya jumlah penyitaan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, walaupun data ini dibantah katanya nggak jelas karena terlalu banyak katanya operasi penangkapan-penangkapan. Tapi mulai 2010 sampai 2019 itu prosentasenya masih sama, nggak naik, nggak turun teman-teman ya. Hampir 7
Hampir kisaran antara 7 dan 8% dari jumlah penduduk loh ya. Bayangkan, jumlah penduduk ini, itu mereka menggunakan barang-barang markobot. Jadi nggak usah aneh-aneh Pak, nggak usah sok suci. Anda ini Wahabi yang paling mengunggul-unggulkan kesucian Wahabi. Semoga melek Pak ya dengan data ini. Semoga Anda bisa berpikir realistis lagi ya. Semoga waras Pak ya. Itu saja teman-teman ya. Semoga tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, mencari cuan, mencari profit agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani rohani dan sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khair pokoknya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.